Petani porang itu sulit enggak sih, Pak? Porang itu bijinya ditaruh biasa tumbuh sudah. Apa yang membuat orang sini tertarik kepada porang? Perawatannya tidak terlalu berat seperti kopi, Tapi hasilnya, hasilnya lumayan. artinya bahwa porang ini multifungsi. multifungsi. Iya, sekarang itu ada yang naik lagi namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kedai Bincang bertemu lagi dengan saya Abdul Khalid Ma'rufi. Dan kali ini pemirsa, saya sedang berada di lokasi Candi Kedaton, Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Dan di samping saya ini adalah Ustadz Fauzan. Di samping saya lagi adalah Ustadz Ahmad Widodo. Kita dulu sekolahnya bareng di Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan Genggong, dan kita bareng tamat di tahun 2000 ya. Di tahun 2000, dan alhamdulillah saya setelah 20 tahun tidak pernah bertemu dan akhirnya bertemu lagi, dan kemudian saya jauh dari Pekalongan minta jalan-jalan ke Candi Kedaton. Inilah penampakan daripada Candi Kedaton, pemirsa. Menurut cerita, Candi Kedaton ini merupakan salah satu peninggalan dari Dewi Rengganis, di mana Dewi Rengganis ini dari Kerajaan Belambangan. Iya, yang hidup tahun abad ke-14. Ke-14. Jadi usianya candi ini sudah sekitar 600 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini kita masih melihat bekas daripada candi ini. Sebetulnya ini sudah tidak utuh lagi. Kenapa? Karena menurut penuturan Pak Ahmad Widodo, ini posisinya dekat dengan dengan candi ini. Dulu pernah tertimpa pohon apa, Pak? Beringin. Pohon beringin besar, sehingga terpaksa kemudian banyak yang direnovasi, dan ya yang tersisa hanya seperti ini. Itu pemirsa, sedikit tentang Candi Kedaton, karena teman saya juga kurang memahami betul sejarah daripada Candi Kedaton ini. Tetapi kita akan berbicara tentang orang Tiris. Orang Tiris, Pak Ahmad Widodo ya. Orang Tiris ini kesehariannya rata-rata kerjanya apa, Pak Ahmad Widodo? Kalau di sini ya petani kopi, terus porang, ya terutama pisang. Akses besarnya yaitu sudah kopi itu sama porang itu. Dan pemirsa, saya sedang bersama dengan salah satu pengurus Majelis Tamru. Majelis Tamru itu apa, Pak? Apa? Majelis Tamru itu apa? Majelis Taklim Rodotul Ulum. Majelis Taklim Rodotul Ulum di bawah pimpinan Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal. Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal, yang masyhur disebut dengan Non-Boy. Itu pemirsa, karena di Tiris ini juga banyak pecinta majelis-majelis sholawat, diantaranya adalah Majelis Tamru, Iya. Majelis Taklim apa? Rodotul Ulum. Ulum. Ya, kalau ini pemirsa dari Jereng-Jerengan, Iya. masuknya Kerucil. Kecamatan Kerucil. Kecamatan Kerucil. Kalau yang di sebelah saya ini kan mirip Habib ini, pemirsa. Iya, mirip Habib. Ada titisan Dewi Rengganis. Nah, ini pemirsa, ini sebetulnya ya hampir berdekatan daerahnya, tidak terlalu jauh. Yang menarik adalah daerah Tiris ini banyak para petani kopi. Kopi terus porang. Sentral besarnya di sini yaitu sudah kopi sama porang. Jadi banyak orang-orang sini yang kemudian bertani porang. Bapak juga petani porang.
Pak, petani porang itu sulit enggak sih, Pak? Ya enggak. Porang itu cuma kalau bijinya itu ya ditaruh biasa tumbuh sudah. Nanti tidak usah sudah. Itu masuknya sendiri. Tidak usah, iya. Tidak usah ditanam bisa langsung dibuang Disebar. seperti iya disebar itu. Terus apa namanya? Bijinya pakai biji enggak? Iya ada buahnya memang, ada buahnya. Berapa itu, Pak? Kalau kita mau menanam porang itu bijinya atau apa namanya? Kalau yang sekarang biji buahnya itu ya, buahnya itu kalau yang super itu 150 per kilo. Per kilo. Iya. Itu Kalau jadi berapa? Kalau yang kecil, ukuran kecil itu bisa 2.000 ya, per kilo. 2.000 itu. pohon. Iya. 1 Kecil. kilo itu. Kemarin ada teman saya itu beli 3 kilo, setelah dihitung itu 7.000. Pohon. 7.000 pohon itu luas tanahnya berapa hektar, Pak? Tidak terlalu Ada yang besar. tidak terlalu luas. Kalau 1 hektar itu bisa 200.000 isinya. 200 1 sampai hektar. bisa 200 sampai 300.000. Apa yang membuat orang sini tertarik kepada porang? Perawatannya tidak usah dirawat, tidak terlalu berat seperti kopi. Porang itu. Tapi Hasilnya lumayan. Paling murah itu kan 5.000 per kilo. Buahnya? Yang di dalam tanah, bijinya berarti. Bijinya. Itu kalau 3 tahun bisa sampai 17-16 kilo. Ya. 3 tahun. 3 tahun. Paling tinggi kemarin itu 15.000. Paling tinggi. 15.000 per kilo. Per kilo. 1 pohon itu bisa isi 9. Ya bisa dibayangkan ya, Pak ya. 5, Kalau paling kecil 3. Paling kecil 3. Kalau yang dirawat itu bisa sampai 25. 25 kilo, 30 kilo. Bisa. Satu ini Iya, 1 pohon iya. 20 kilo. 20 sampai 30 kilo. 20 kilo sampai 30. 15.000 kali 30, Pak ya. Iya, lumayan. Satu itu. Kalau nandur 2.000 pohon ya Tinggal ngalikan. Ada yang lebih banyak lagi itu buahnya yang seperti jagung. Ada. Itu porang juga. porang juga. Itu kalau mau ditanam ya pakai polybag karena siklusnya kan kecil. Harus polybag dulu. Kemarin ada yang dari mana itu? Sragen Kertotirto beli di rumah. Buahnya itu. Pak Ahmad Widodo punya berapa tanduran itu? Kalau yang sawah yang barat itu sekitar 100.000. 100.000 apa? Iya, pohon. Kalau yang 100.000 timur pohon sama 100 pohon? 100.000. Samaan? Iya, kalau yang timur itu sekitar 80.000-an mungkin. 100.000 pohon ya? Iya. Biasa itu kita. Biasa. Ada yang lebih banyak dari saya. Itu punyaan saya itu sedikit kalau di sini. 100.000 pohon sama 80.000. Berarti 180.000. Masya Allah. Ini pemirsa salah satu teman saya yang semoga nanti sukses dan nyumbang. Nanti Masalahnya saya juga bangun pondok. kalau ada tanah nganggur Pola. iya di dekatnya pondoknya itu saya nanti bawakan bijinya sampean. Enak. Tapi kan bukan Pak, pegunungan, Pak. Bukan pegunungan dingin seperti itu. Oh, tidak apa-apa, di Maron itu bagus, di Paiton itu bagus. Yang penting ada kan tumbuhnya itu gini. Musim kemarau porang itu tumbuh. Nah, segini tidak ada sekarang ini. Tidak kelihatan. Nanti sampean kalau mau lihat seperti apa porang, ada yang memang tanahnya keluar di sawah itu. Buahnya Iya, buahnya. belenduk. Terus selain porang apa, Pak, Samen? Kopi? Biasanya saya nanam cabai. Cabai, gobe, sayuran. Sayur lah ya. Nah, Pak Fauzan apa? Kopi. Kopi. Iya, memang kopi. Berapa berapa ribu? Tidak ada gitu. Hah?
sedikit. Sedikitnya berapa? Iya, cuman nggak ketemu itu kan. Kalau kopi kan tidak ketemu. apa namanya? Oh, Kalau bagus kopinya bisa 5 kuintal. 5 kintal. Ya 6 gitu. Kalau daerah sini ini tonan kalau daerah Ton. sini. Ya kalau di daerah saya itu cuma sebagian Yang kopi. yang kopi tonan itu sampai 1 ton itu cuma sebagian, tapi lebih banyak di bawah. Soalnya kan di sana itu kan petaninya baru-baru ini yang banyak kopi. Kalau di daerah sini Sumber Kapong ini 1 orang bisa 15 ton. 15 sampai 20 ton. Iya. Soalnya kan bukan hak milik tanahnya yang Kami digarap, punya pemerintah yang Punya digarap. punya perhutani. Kerja sama dengan perhutani. Enggak. Ya, 1 tonnya berapa? Ke 1 ton setengah 50 kuintal. kilo. 50 kilo. Store ke Iya. Oh, kerja sama berarti Pak ya. Iya. Iya, kalau tidak seperti itu kan nganggur hutan. Hutan ya. Ini kan hutan ini, Iya. miliknya perhutani. Semua ini milik sampai kebun teh di atas. Hmm, Kalau yang punyaan saya itu hak milik. yang 180 Iya. orang itu. Mm-mm. Oh, itu berapa hektar Pak? Tanah Pak? Hampir 2 hektar. Oh, hampir 2 hektar ya. Itu karena tanamannya kan bukan hanya porang di situ. Ada pohon manggis, ada pohon durian, terus ada kelapa. Ini duriannya enggak buah. Tidak buah masih. Manggisnya kan 2 tahun manggis di sini tidak buah gitu. Oh. 2 tahun. Gara-gara faktor hujan terus itu. Yang kemarin itu ya. Mm-mm. Pak, jenengan sebagai pengrajin petani kopi. Iya. Kopi apa Pak yang di sini yang paling ramai lah? Kalau bahasanya robusta. Tapi kalau orang sini bilangnya kopi sambung. Sambung. Iya, kopi yang di apa namanya? Dari kecil itu terus di Sambung. itu dinamakan kopi sambung kalau orang sini. Kalau katanya robusta itu yang diekspor, kopi yang diekspor. Diekspor? Iya, kan Oh. kopi diekspor itu, kopi robusta itu yang masuk pabrik itu. Jadi harga itu ketentuan dari pabrik. Kalau kopi yang lainnya kayak kopi nangka katanya orang sini. Kopi arabica itu masuk kopi eceran sudah, tergantung Iya. eceran. Mahal dan murahnya tergantung eceran. Pengecer. Mm-mm. Ecer. Iya, kalau pas banyak murah. Kalau pas kurang Mahal. mahal. Tapi sekarang ini harganya lumayan masih hampir 30.000 per kilo. Kalau kilo. yang robusta sambungan itu sekarang 21 Per kilo. per kilo. Tapi diambil pabrik. Iya, Diambil. maksudnya pabrik. Manggis saja diambil pabrik sini. Iya. Itu Ya, Malang, Jombang, terus Mojokerto. kalau porang yang ngambil ke sini pabriknya Apindo Surabaya. Itu miliknya Jepang gitu. Biasanya dibuat sarimi sama itu tepung. Sariminya itu sudah siap saji, tinggal makan. Campuran untuk mie. Langsung dibuat mie. Yang porang kulitnya buat lapisannya sandal itu. Mie-nya itu isi 24 per dus itu 180. Itu Jadi orang ini masih sangat ke depan ini masih sangat bagus orang. iya. Kan di Genggong saja, di SMK Genggong sekarang porang itu kan dibuat beras. Terus yang di daerah Banyuwangi, saya kemarin ke sana kan sentralnya porang di sana terbanyak. Dulu mulai tahun berapa, 30 tahun yang lalu katanya di sana sudah nanam porang. Itu dibuat tepung. Tapi tepungnya kan warnanya porang ini kan kuning. Itu tetap tepungnya itu harus kuning, tetap kuning. Itu buat bahan baku Wardah. Bedak. Iya, bedak Wardah itu. Yang di Banyuwangi memang ada. Artinya bahwa porang ini Multifungsi. multifungsi. Iya, sekarang itu ada yang naik lagi di sini, namanya Tales. Tales itu sobek, tahu sobek? Tales itu warnanya kuning ya isinya. Tapi yang dimakan bukan bijinya,
pohonnya. Itu 600.000 per kilo katanya. Katanya. Iya, kemarin kan Pak Tinggi Tiris ini jual 6 kintal ke Surabaya, itu 600.000 per kilo. Nah, di sini belum terkenal masih. Biasanya di sini minta ke tetangga itu biasanya Di sini masih. banyak. Tidak terlalu banyak, soalnya Nggak tahu. dibuang, tidak tahu masih. Ini baru sekitar 2 bulan yang lalu ada yang cari dari pabrik yang talas mirip ini harganya sekian. Kebetulan di sawah saya ada satu pohon dibawakan banjir dulu waktu bandang itu. Kalau yang talas buntar itu kan biasa sudah. Itu mungkin nanti di sini bisa jadi sentral juga bagi orang sini. Ya, ya. Orang sini kan rata-rata 90% kan petani. Sekalipun pegawai negerinya berapa orang satu desa di sini. Sedikit. Itu pendatang. Iya, pendatang. Terus kalau mondoknya itu di sini ya rata-rata kegenggong sama berani. Yang kalau yang di sini ini kan banyak rumah. Itu rata-rata Gelirboyo. Oh, yang mana Pak? Balik gunung ini? Iya, kan banyak temannya Nun Hafid di sini. Di balik gunung ini. Pak Fauzan, Ya. apa namanya? Di daerah jenengan banyak yang kopi. Ya. Kemudian jenengan juga sebagai petani kopi. Ini sampean kalau jual kopi sudah ke mana saja Pak? Udah kemana-mana di situ sudah ada pengepulnya. Oh, Iya, gampang kalau kopi. Banyak pengepul, banyak yang ngambil sudah ada kemana-mana. Ada juragannya lah di situ. tinggal nanti juragan Iya. itu yang Iya. Tinggal proses penjemuran aja. Tapi kopi itu Kiai kan prosesnya agak Ruwet. ruwet. Mm-mm. Dari perawatannya, kalau tidak dirawat tidak buah kalau kopi. Terus panennya, pengeringannya kan ruwet. Kalau porang kan tidak, tinggal kita nanam, dipanen sudah langsung dijual sudah dengan tidak usah dibersihkan sudah. Tidak usah. Terus Kalau langsung sudah dianu. Iya, dibeli di tengah sawah sudah kalau porang itu. Sudah berapa hari, sudah berapa bulan, tahunan Pak ya? Kalau nanam dari kecil itu 3 tahun baru panen. Kalau sudah panen setiap tahun sudah dipanen. Kalau porang. Soalnya buahnya itu jatuh, itu tumbuh. Yang sini bisa dipanen. Nanam 1 kali porang. Untuk Ya berapa seterusnya kali panen? sudah. Oh, Di sini kan tidak mati sudah. yang penting tidak mati. Tidak bosok. Seterusnya sudah tidak usah nanam lagi. Tambah banyak. Kapologo ya di sini yang banyak. Kapulogo, Kapologo. untuk jamu ya. Iya. Pak, teres itu ada apa lagi yang menarik dari Pak Fauzan dulu? Jenengan mana tadi Krocil ya? Krocil. Apa bedanya Krocil sama teres Pak? Lain Ya, kecamatan. hampir sama, lain kecamatan. Cuman kalau di daerah Krucil itu kebanyakan petani sayuran kayak gobes, kentang, terus yang warna merah itu yang panjang gini wortel. Itu rata-rata. Cengkeh ya juga banyak. Cuman Cengkeh Pak aksesnya lebih Krocil. banyak di Krocil, teres. cengkeh. Ya, di teres banyak juga. Enggak, Terus begini, manggis. apa yang membedakan antara teres dan Krocil? Kalau saya di teres ini kok hawanya agak panas. Ih, lebih dingin Krocil. Lebih dingin Krucil karena datarannya lebih tinggi sana. Di sini kan kalau dari rumah kan turun ke teres itu. Jadi hawa dinginnya lebih ekstrim di sana. Apalagi kayak kemarin Agustus itu. Dinginnya sudah melebihi tahun-tahun kemarin. Sampai berapa derajat Celcius kemarin itu? Kalau dengan Bermi, Lebih dingin Bermi daripada Kan lebih tinggi. desa saya, lebih tinggi sana. Wong air terjun yang di sini itu bisa dilihat dari dekat rumahnya ini. Kan di sini ada air terjun tinggi, tapi akses jalannya harus jalan kaki. Itu 170 berapa meter gini. Di sini. Banyak sekarang sudah wisata kecil, teres banyak sekarang. ya Pak Ahmad Widodo dari teres ini wisata yang in apa Pak? Yang paling in, yang paling ramai? Ini Arung Jeram ini. Arum? Arung Jeram iya.
Terus Sama di bidadari. kalau yang turun agak turun itu kan ada Ranu Segaran. Ada di Haji Abdul Halim itu ada Ranu Agung. Rano, Iya, danau itu. danau ya. Iya. Jadi pemirsa, kalau orang sini menyebutnya Rano, tapi sebetulnya yang dimaksud adalah danau. Dan yang istimewa, danau ini ada di gunung. Jadi seperti di Telaga Merdada, kalau di Dieng itu seperti di Iya. Telaga Merdada. Apa Pak ceritanya Pak Rano Agung itu Pak? Kenapa dinamakan Rano Desanya Agung? memang Ranu Agung, Pak. Desa Ranu Nggak, Agung. dulu kisahnya seperti apa? Tidak paham juga saya kalau yang di sana. Terus yang diakses sebelum kecamatan itu Danau Segaran di sana. Danau Segaran. Iya. Besar mana Pak antara Rano Agung dan Danau Segaran? Kalau dalamnya dalaman Ranu Agung, kalau besarnya besaran Danau Segaran. Tapi Ranu Segaran itu sudah dikelola dengan baik. Ada tempat wisatanya di sana. Jadi sana cukup lebar nggih. Iya. Rano Segaran. Makanya dinamakan. Kalau Segaran. Ranu Agung itu apa 6 hektar, apa 7 hektar? Rano Agung. Iya, dekatnya Pak Jidul Halim. Semua air itu ya. Iya. Musim Tapi masuk kemarau, masih gitu. Enggak Enggak pengaruh. pengaruh. Itu masuk masih ke bawah jauh. Turun. Itu ada tangganya, kalau tidak keliru tangganya hampir 100 apa 200 ya. 100 anak tangga. Iya, ke bawah. Pemirsa, obrolan kita sedikit tadi tentang Tiris Bocil. dan Krucil, bahwa dua daerah ini memang berdekatan ya Pak ya. Kalau kita mau ke Tiris, kita lewat Krucil terlebih dahulu. Nah, Krucil ini posisinya memang lebih tinggi, enggak? Yang mana? Krucil. Iya, Iya lebih. Iya, lebih tinggi dari itu. Dari Krucil lebih tinggi daripada Tiris, sehingga para petani di sana lebih banyak petani seperti gubis, kemudian wortel, karena memang udaranya lebih dingin, mungkin lebih cocok. Seperti di Bromo, Di Sukapura. Bromo ya, Sukapura di sana memang rata-rata para petaninya adalah petani gubis, kemudian wortel, kentang dan lain sebagainya. Tetapi kalau ke Tiris ini didominasi oleh apa tadi? Porang. Porang dan kopi ya Pak ya. Iya. Porang dan kopi, kemudian apa yang tadi tidak tumbuh selama 2 tahun itu? Tidak berbuah selama 2 tahun. Manggis ya. Manggis. Karena tanaman porang, ternyata porang, manggis, kemudian kopi ini merupakan satu buah-buahan yang sentra dan juga multifungsi. Seperti halnya porang ini bisa dibuat untuk makan juga, nasi. Iya, dibuat beras. Nasi, dibuat beras, masya Allah dibuat beras. Kemudian sebagai bahan baku, bahan dasar dari apa? Bedak, wardah. Wardah kosmetik. Jadi wardah kosmetik itu pemirsa bahan dasarnya dari porang itu. Dan ini adalah salah satu penanam petani porang, dan ini adalah petani kopi. Masya Allah luar biasa. Kalau saya yang tukang nyuting, tukang bawa syutingan dan ngobrol-ngobrol dengan beliau berdua ini, Masya Allah luar biasa. Jadi petani porang orangnya gemuk pemirsa. Ini juga Masya Allah luar biasa. Baik, beliau ini merupakan santri daripada alumni daripada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, di mana satu alma mater dengan saya juga asli memang kelahiran Karangbong, desa Karangbong, dan saya juga sekolah di sana dulu, tapi kemudian hijrah, sampai sekarang hijrah di Pekalongan. Kita ngobrol sedikit tentang Zainul Hasan Genggong. Ya, ngobrol tentang Zainul Hasan Genggong. Pak Ahmad Widodo, apa yang panjenengan rasakan menjadi alumni daripada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong? Ya banyak Kiai. Terutama ya yang pertama itu kita bisa mengenal ulama sudah dekat. Soalnya di sini yang daerahnya itu pegunungan kan banyak tidak mengenalkan ulama. Jadi dengan adanya pesantren Zainul Hasan Genggong itu kita mengenal dengan adanya Ki Sepuh. Kalau di sini sebelum saya mondok memang Ki Sepuh itu sudah terkenal di sini. Karena Ki Sepuh itu punya peninggalan di sini. Apa? Sini masjid. Ini Yang asli pembangunan Ki Sepuh.
peletakan batu pertamanya Ki Sepuh, waktu mau dipindah ke ini, diperbarui, katanya yang penitia sini ke Madura itu tidak diperbolehkan, harus dipindah dengan temboknya ke sana katanya. Yang sini toh? Iya, dekat, kecil sini. Iya, atas itu kan? Iya, ini dulu pendirian masjid itu ada salah satu alumni Genggong, santrinya Ki Sepuh di sini memang, Pak Juleng. Jadi mondoknya di Genggong dulu. Ya dari itu, kalau sekarang memang di sini hampir 90% di sini alumni Genggong. Ya banyak manfaatnya lah, terutama ya barokah itu. Pak Fauzan, nah, apa yang panjenengan rasakan sebagai alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong? Kalau saya tidak mau banyak meningkat, sama dengan yang lain, barokahnya itu sudah yang saya rasakan. Tidak bisa diceritakan dengan apa ya, dengan pikiran yang sudah pokoknya barokahnya besar dah bagi saya. Contoh? Ya kayak apa ya, cuman kalau masalah hati itu nggak bisa diceritakan sudah, cuman bisa merasakan sudah barokahnya, bahwa saya ini kalau tidak barokahnya Genggong saya tidak akan seperti ini, gitu cuman perasaan saya. Artinya bahwa saking senengnya gitu ya, Iya, saking gembiranya jadi alumni daripada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Iya, cuman bisa dirasakan. Ya. Kalau barokah kan gitu, Nah. kadang-kadang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi bisa merasakan bahwa itu barokahnya waktu saya pondok di Genggong. Saya ngadam dulu, Pak. Iya. Iya. Kalau Pak Ahmad Widodo enggak ngadem. Enggak. Saya ngadam sama Ngadem. dia. Ngadem ya. Iya, Bahasa hadam. Maduranya Iya, ngadem. hadam. Hadem. Hadem itu pemirsa merupakan bahasa di mana bahasa Madura di mana aktivitas santri ini lebih banyak meladeni para kiai. Iya. Yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan khodim. Khodim dalam bahasa Arab, bahasa Maduranya hadem. Nah, seperti Iya. itu. Ngeladeni para kiai, ngeladeni para Ijat. ulama. Apapun yang diperintahkan oleh sang kiai pasti dilakukan oleh santri, itu namanya hadem. Dan Pak Ahmad Fauzan ini juga pernah ngadem di dalam siapa dulu Pak? Dalamnya misis dalam timur itu sama Kiai Gusafin sama Bu Nyai lagi. Berapa tahun mondok Pak dulu? Dari 97 sampai 2004. Pak Anu, Masuk 97 2004. Pak Ahmad Widodo dari tahun berapa mondok Pak? Sama masuknya 97 sampai 2001 kalau saya. Setelah itu pulang kuliah. Kuliah. Mon Pak Fauzan Sempat di Raudhah. ngafalkan Quran? Iya, menghafalkan Quran. Masih ada Quran sekarang? Ada Quran. Hafalannya hilang. Qurannya ada. Saya berhenti dapat 14 tuh. Masya Allah. Iya. Langsung keluarga, nggak kuat. Dan di antara teman-teman saya semua, di antara teman-teman kami alumni MTS Zainul Hasan tahun 2000 yang nikah duluan ya ini. Makanya paling banyak anaknya ya. Iya. Usia berapa ben kawin? Usia saya 81, keluarga 2005 awal. 2005 nikah. Iya, Anaknya sekarang 4. 4. Alhamdulillah. Tapi masih mau terus. Jadi wong sugih katanya. Kalau punya anak banyak. Iya. Ya ini belum tahu sih. Bukan terakhir soalnya. Bukan terakhir, iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Widodo dan Pak Fauzan sudah ngajak saya jalan-jalan ke Candi Kedaton. Memang perjalanan cukup sulit pemirsa. Ya, tetapi karena keinginan yang kuat akhirnya sampai juga di sini ditemani oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa, dan semoga kita semua para alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong diakui sebagai santri oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, diakui sebagai santri oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan Safurizal, Amin. dan diakui oleh para penerus
daripada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Amin. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditakdir menjadi santri daripada Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, di mana beliau merupakan Al-Qutbir Rabbani, merupakan waliullah kutub pada masanya, dan ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang kita rasakan karena kita pernah mengicipi belajar di pondok pesantrennya waliullah. Dan semoga kita para santri yang saat ini masih aktif di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan seluruh para alumni tetap memiliki robit, tetap memiliki mahabbah yang cukup kuat di dalam hatinya, sehingga kita tetap diakui dan tetap menjadi santri daripada Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin fiddin wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dengan topik pembicaraan yang lain, dan semoga kita semuanya bisa hidup lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.